sebenarnya yang menjadi pengaman bumi ini bukanlah kekeluargaan atau kekerabatan atau keturunan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran Rasulullah saja, Rasulullah itu mulianya bukan lantaran beliau adalah putra dari atau cucu dari Abdul Muttalib atau cucu dari Quraisy, atau lantaran beliau adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan. Tapi kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah itu adalah lantaran kenabian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad dan kerasulan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya menemukan sebuah video. Kalau tidak salah itu adalah videonya Novel Ali Drus. Itu nggak tahu ceramah itu atau orasi itu. Alhasil, mari kita saksikan bersama-sama bagaimana redaksi ceramah yang disampaikan ya di dalam pengajiannya barangkali. Dan nggak tahu itu videonya kapan. Alhasil, mari kita simak bersama-sama. Tapi menurut ilmu Muhammad SAW, sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka munculnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tercantum amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tercantum amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habaib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Habib yang sebah dengan kamu, Habib yang tidak sebah dengan kamu, namanya Habib. Hormati, muliakan, junjung tinggi. Jangan sampai tanganmu menekik, menulis atau lisanmu berbicara yang buruk Muhammad SAW. Orang-orang di luar sana paham, kalau di Indonesia ini mau hancur, Indonesia ini mau remuk, Indonesia ini mau binasa, caranya kapan? Jadikan masyarakat Indonesia benci sama Habib. Jadikan masyarakat Indonesia gak suka sama Habib. Makanya santri harus waspada, sadar dirimu itu apa? Cinta Habib. Dari apa kata Habib Rizik? Jaga Habibmu, jaga ulamamu, jangan benci para Habib. Selama bintang-bintang itu masih ada di negaramu, di negara saya, di negara kita cinta ini, Indonesia akan makmur, Indonesia akan aman. Jelas? Itu ya videonya. Dan bisa kita simpulkan dalam beberapa poin. Yang pertama, Indonesia itu akan aman jika Habib itu aman. Kemudian kedua, ketika Habib itu tidak aman, maka tidak hanya Indonesia yang akan hancur, tapi seluruh dunia itu akan hancur. Kemudian yang ketiga, cintai Habibmu meskipun wujudnya seperti setan. Ya, tentu sebenarnya hal ini sudah beberapa kali muncul statement-statement seperti ini, tidak hanya dari Novel Ali Drus, tapi dari oknum-oknum Habib yang lain pun sama. Sudah muncul banyak doktrinisasi-doktrinisasi yang ditanamkan di masyarakat agar mereka itu percaya bahwasanya Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu kita ingat bahwasanya Habib yang merupakan keturunan dari Ba'alawi itu sedang diperselisihkan status mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah beberapa kali kita jelaskan. Walhasil status mereka itu pun masih jadi pro kontra. Dan sampai saat ini belum kita temukan data yang valid, data yang primer akan kebenaran bahwa Ubaidillah ini merupakan putra dari Ahmad bin Isa. Lalu mengingat dari redaksi ini, sebenarnya itu mengacu pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari oleh beberapa ulama dalam kitab-kitab hadis mereka, yaitu dengan redaksi An-Nujumu amanun li ahli sama wa ahli baiti amanun li ummati, di mana bintang-bintang itu merupakan pengaman bagi penduduk langit, sementara ahlu baitku itu adalah pengaman untuk umatku. Oke, untuk mengenai ahlul bait itu sendiri, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ahlul bait? Di sini memang ada beberapa
penafsiran mengenai Ahlul Bait itu. Di mana yang pertama, Ahlul Bait itu adalah ulama-ulama dari Ahlul Bait yang bisa menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia. Kemudian makna yang kedua itu adalah Banu Hashim, Banu Muthalib. Kemudian yang ketiga itu adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu kemudian dari tiga penafsiran ini, mana yang lebih kuat di antara penafsiran-penafsiran yang ada? Nah, mari kita simak komentar dari Al-Imam Al-Munawi di dalam kitabnya At-Taisir bi Syarah Al-Jami' As-Shaghir, dan hal ini juga disampaikan, disebutkan di dalam kitab beliau yang lain, yaitu Faidul Qadir fi Syarah Al-Jami' As-Shaghir. Oke. Beliau pertama kali menafsirkan ya bahwa yang dimaksud dengan wa arada bi ahli baitihi ulama'uhum alladziina yuqtada bihim, yang pertama yang dimaksud dengan ahlul bait adalah para ulama-ulama ahlul bait yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Kemudian yang kedua wa yahtamil itlaq, dan itu bisa berarti mutlak, artinya mau ulama mau bukan ulama ya bisa saja menjadi pengaman dari penduduk bumi. Kenapa? Li'annahu ta'ala lamma khalaqad dunya li ajlihi ja'ala dawamaha bi dawami ahli baitihi. Lantaran Allah Ta'ala ketika menciptakan dunia untuk Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala menciptakan keberlanjutan dari dunia ini dengan adanya Ahlul Baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ternyata oleh ulama yang hidup pada abad ketiga Hijriyah, yaitu Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Hakim At-Tirmidzi, ya, di dalam kitabnya Khatmul Auliya, beliau ternyata lebih condong kepada pendapat yang pertama, yang artinya adalah para ulama-ulama yang bisa menjadi suri tauladan. Bahkan lebih khusus dari itu, bahwa yang dimaksud itu adalah para ulama-ulama yang memiliki kerohanian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika mereka itu tidak ada, ketika mereka itu sudah meninggal, maka penduduk bumi atau cahaya dari mereka itu akan hilang, tidak memberikan cahaya untuk bumi, sehingga ketika mereka sudah meninggal, ketika cahaya itu lenyap, maka bumi ini akan diturunkan oleh Allah Ta'ala berupa bala, berupa cobaan yang akan diturunkan kepada seluruh manusia. Nah, mari kita lanjut. Tsumma ra'aitul Hakim At-Tirmidzi yajzama bil awal. Kemudian saya melihat Al-Hakim At-Tirmidzi menetapkan pendapat yang pertama, walam yahki siwahu, bahkan beliau ini tidak menyebutkan versi yang lain. Ya. Artinya hanya ada satu pendapat saja menurut Al-Hakim At-Tirmidzi. Faqala arada bi ahli baitihi man khalafahu ala minhajihi min ba'dihi wa hum siddiqun. Yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah seseorang yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berada dalam rel syariat, yang berada dalam minhaj, dalam jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kewafatan Rasulullah. Dan mereka itu adalah as-siddiqun, orang-orang yang memiliki kejujuran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal muradu bi ahli baiti ahlu dzikrillah an yaqadatin la an ghaflatin. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan ahlul bait itu adalah orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi an yaqadatin, yang berasal dari sebuah kesadaran. Sadar terus-menerus, la an ghaflatin, yang bukan disebabkan karena ghaflah. Artinya dia hatinya itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kepada Allah Ta'ala itu meluap-luap dalam hatinya, sehingga dia itu cinta kepada Allah dan dia sekaligus dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa aslu ahlil baiti man raja'a nasabuhu ilaika wa la yahtassu bil qarabah. Asal usul dari makna ahlul bait itu adalah seseorang yang nasabnya itu kepada dirimu, dia menisbatkan diri kepada dirimu. Wa la yahtassu bil qarabati, dan tidak khusus kepada kekerabatan. Ya. Artinya ahlul bait itu adalah seseorang yang dia itu memiliki nisbah, memiliki penyandaran kepada diri kita. Dan hal ini tentunya tidak khusus kepada kerabat. Artinya mau itu keluarga kita, mau itu keturunan kita, mau itu orang lain, selagi mereka itu menisbatkan dirinya kepada diri kita, maka itu masuk dalam kategori ahlul bait. Dan siapa mereka itu? Fahaula'i humul ladzina idza matu dzahaba nuruhum minal ardh. Di mana ketika mereka ini adalah orang-orang yang ketika mereka meninggal, maka cahaya mereka itu akan hilang, akan lenyap dari bumi, sehingga fa'ata ahlaha ma yu'adun, maka apa yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada penduduk bumi itu akan Allah Ta'ala turunkan. Artinya bala, ujian, musibah, dan segala macam itu akan diturunkan semuanya kepada penduduk bumi. Kemudian selanjutnya, wa dhahaba qaumun ila anna ahla baitihi huna ahlu baitihi fin nasab. Kaum yang lain itu memandang bahwasanya ahlu bait dalam hadis ini itu adalah ahlu bait dalam nasab. Wa huwa madhhabun la nidhama lahu. Sementara dikritisi oleh Al-Hakim At-Tirmidzi, ini adalah satu pendapat, ya, satu pendapat yang tidak memiliki dasar. Kenapa? Lianna ahla baitihi Banu Hashim wal Muttalib. Ya, karena Banu Hashim dan Banu Muttalib. Famata kanu haula'i amanan li hadhil ummah hatta idza dhahabu dhahabatid dunya. Kapan mereka itu menjadi pengaman untuk umat ini? Sehingga ketika mereka itu lenyap, maka lenyaplah dunia. Ya, artinya ketika kita itu menafsirkan bahwasannya
Ahlu Bait yang dimaksud itu adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib, maka hal ini pun tidak memiliki tendensi. Lantaran memang kapan Banu Hashim dan Banu Muttalib itu ketika mereka semuanya itu lenyap, maka dunia ini lenyap? Tidak ada. Sehingga wa innama takunu hadza liman taqumu bihi dunya wa hum adillatul huda fi kulli waqtin. Fa idza tafanau lam yabqa li ahli ardi hummatun wa ammahumul bala. Semuanya hal ini hanya berlaku bagi seseorang yang dengannya dunia itu akan menjadi berdiri tegak. Dan mereka ini adalah orang-orang yang memberikan petunjuk Allah kepada umat Islam. Fi kulli waqtin, di setiap waktu. Bahkan wa idza tafanau, ketika mereka itu sudah lenyap, lam yabqa li ahli ardi hurmatun, maka penduduk bumi itu tidak lagi memiliki kemuliaan. Wa ammahumul bala, kemudian musibah, ujian, cobaan itu akan selalu Allah Ta'ala turunkan kepada penduduk bumi. Nah, selanjutnya beliau akan mengkritisi ketika makna dari Ahlul Bait itu adalah keturunan Rasul, dzurriyyatuhu, keturunan Rasulullah, ya. Dan ketika kita memaknai Ahlul Bait dengan makna keturunan Rasulullah, itu pun tidak sesuai. Nah, mari kita simak selanjutnya. Wa man qala Ahlul Baitihi dzurriyyatuhu, dan seseorang yang berpendapat bahwa Ahlul Baitnya Rasulullah itu adalah keturunannya, fa mawjudun fi dzurriyyatihi al-mailu wal fasad. Maka ada di kalangan keturunan Rasul itu ada kecondongan kepada kemaksiatan dan ada kerusakan. Kama yujadu fi ghairiha, sebagaimana hal ini pun ada di selain dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya fa minhumul muhsin wal musi, di antara dzurriyyahnya Rasulullah itu ada orang yang berbuat baik dan ada yang berbuat jahat. Fa bi ayyi syai'in, maka dengan apa? Saru amanan li ahli ard, mereka itu menjadi pengaman dari bumi ini bagi penduduk bumi. Nah, sehingga hal ini ketika kita menafsiri bahwasannya Ahlul Bait adalah keturunan Rasulullah sehingga mereka menjadi pengaman dari penduduk bumi, itu nggak bisa seperti itu. Lantaran apa? Di kalangan dzurriyyah Rasul itu ada orang yang baik dan orang yang buruk, ada orang yang ahli maksiat, ada orang yang taat, ada orang yang tukang mabok, ada orang yang perampok, dan ada juga orang yang soleh, bahkan juga ada dari kalangan ulama. Sehingga ketika kita itu memandang keseluruhan bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah dzurriyyahnya, maka pertanyaannya, mereka ini kapan menjadi pengaman bumi? Ketika mereka itu nggak ada, kemudian bumi ini akan hancur. Ya, tidak bisa artinya. Artinya penafsiran tersebut itu tidak diterima oleh Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Kemudian, fa in qila bi hurmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hurmatuhu 'azimatun wa fil ardi a'dhamu hurmatan min hurmati dzurriyyatihi. Jika ada yang mengatakan bahwa kemuliaan Rasulullah itu agung, besar, dan di bumi ini ada yang lebih besar daripada kemuliaan dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kitabullah, dan yang lebih mulia dari kemuliaan keturunan Rasulullah itu adalah kitabullah walam yadhkuruhu, sementara dalam hadis ini tidak disebutkan. Maka yang dimaksud dengan kemuliaan di dalam redaksi hadis ini adalah fal hurmatu li ahli taqwa, maka kemuliaan itu dimiliki oleh orang yang bertakwa. Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, statement dari Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian memang hal ini juga didukung oleh ulama yang lainnya. Yang diantaranya adalah Al-Imam Al-Amiri Al-Baghdadi di dalam kitab Syarah Asy-Syihab, Musnad Asy-Syihab, ya. Di mana beliau mengatakan, "Dzahaba qaumun ghalaba 'alaihimul jahlu bil ayati was sunani wal athar." Sebagian kaum itu memiliki pendapat yang kaum ini itu dikuasai oleh kebodohan tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang sunnah-sunnah Rasul, tentang athar para sahabat. Ila anna ahlal baiti huna ahlu baitihi la ghair, bahwasanya ahlu bait yang dimaksud di sini itu adalah ahlu baitnya Rasulullah, bukan yang lain. Wa kaifa yakununa amanan ma wujida fi katsirin minhum minal fasadi wa ta'addil hudud. Bagaimana mereka itu bisa menjadi pengaman untuk langit dan bumi, untuk bumi lah secara khusus. Padahal banyak dari kalangan mereka yang selalu berbuat jahat, berbuat kerusakan di muka bumi ini dan melebihi batas. Oke, fa in qila fa hurmatul qarabati. Nah, jika dia mengatakan, kemuliaan kekerabatan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana? Qulna hurmatuha jalilah. Memang kemuliaan kekerabatan itu memang agung. Tapi lakin hurmatu kitabillah a'dhamu min hurmati dzurriyyah. Tetapi kemuliaan kitabullah, yaitu Al-Qur'an, itu ternyata lebih agung daripada kemuliaan dzurriyyah. Sementara wa hurmatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bin nubuwah war risalah la bil asyirah. Sementara kemuliaannya Rasulullah itu adalah dengan kenabian dan dengan kerasulan, bukan dengan kekeluargaan. Nah, artinya sebenarnya yang menjadi pengaman bumi ini bukanlah
kekeluargaan atau kekerabatan atau keturunan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran Rasulullah saja, Rasulullah itu mulianya bukan lantaran beliau adalah putra dari atau cucu dari Abdul Muttalib atau cucu dari Quraisy atau lantaran beliau adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan. Tapi kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah itu adalah lantaran kenabian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad dan kerasulan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau. Bukan lantaran asyirah, kekeluargaan atau keturunan. Nah, sehingga yang dimaksud dengan ahlu bait yang ada dalam hadis ini adalah wa innamal muradu bihim huna ahlut taqwa. Yang dimaksud dengan ahlu bait ini adalah ahlut taqwa, orang-orang yang bertakwa. Wa abdalul anbiya, dan pengganti-pengganti para nabi, alladzina salaku tariqahu wa ahyau sunnatah, di mana mereka ini yang menjalani jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghidupkan kesunahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terutama dalam hadis yang lain itu adalah ahlu Muhammadin, perlu takin bahwasanya keluarga atau ahlu baitnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah setiap orang yang bertakwa. Oke, itu adalah redaksi dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Munawi di dalam kitabnya At-Taisir Syarah Al-Jami' As-Saghir, dan juga di dalam kitab Faidul Qadir di Syarah Al-Jami' As-Saghir fi Ahaditsil Bashiri An-Nadir, bahwa kesimpulannya bahwa ahlu bait itu bukan yang dimaksud adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran kemuliaan yang dimiliki oleh Rasul itu bukanlah lantaran beliau keturunan Nabi Ibrahim atau keturunan Quraisy atau keturunan Bani Hashim atau keturunannya Abdul Muttalib, tapi lantaran kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah adalah kemuliaan yaitu berupa kenabian dan kerasulan. Sehingga lantaran kenabian dan kerasulan itu sudah tidak lagi diturunkan kepada umatnya Rasulullah SAW, tetapi yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya itu adalah ketakwaan, ya, ketakwaan. Kemudian golongan-golongan yang memiliki hati-hati yang jernih, yang bersih. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang dimaksud dengan ahlu baitnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ketika dia mengatakan bahwa tadi ya Naufal al-Idrus, dia mengatakan jika Habib itu tidak aman, maka hancurlah Indonesia. Dan tidak hanya Indonesia, tapi hancurlah bumi ini. Nah, itu tentu adalah sebuah penafsiran yang keliru. Dari mana? Nah, Naufal al-Idrus itu mendapatkan penafsiran seperti itu. Toh sekarang sudah jelas, ya, bahwasanya Ba'alawi atau Bani Alawi itu statusnya sebagai dzurriyyah Rasul itu dipertanyakan. Dan sampai sekarang pun itu belum ada data primer, data yang bisa dipertanggungjawabkan, data yang sezaman, bahwasanya Ubaidillah itu merupakan putra dari Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Belum ada. Sehingga dari mana bisa mengklaim diri sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara data saja tidak ada. Kemudian untuk tes DNA saja tidak mau. Nah, maka ketika muncul doktrin-doktrin seperti itu, maka dengan redaksi lindungi Habibmu meskipun wujudnya seperti setan, atau benci dengan Habib, ya, benci dengan Habib dan seterusnya, yang sebenarnya menebarkan kebencian itu siapa? Enggak, bukan. Ini apa yang dilakukan oleh Kiai Imad atau orang-orang yang mendukung kepada tesis beliau itu tidak didasarkan atas kebencian, tapi murni ini adalah mengatakan apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah. Bukan kebencian kepada orang lain, bukan kebencian kepada golongan tertentu, bukan. Itu sangat salah besar. Sehingga jangankan kita membenci kepada dzurriyyah Rasul, membenci kepada sesama orang Muslim itu tidak boleh. Dan itu merupakan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Sehingga ini tuduhan-tuduhan apa ini? Tuduhan-tuduhan yang tidak bisa, yang tidak memiliki bukti, yang tidak memiliki dalil, yang tidak memiliki argumentasi. Ya, terlebih lagi jika mengaitkan bahwasanya Ba'alawi itu adalah ahlul bait, itu pun sama. Dari mana? Bukti. Dari mana? Dalil bahwasanya Ba'alawi itu adalah ahlul bait. Ketika kita menafsirkan ahlul bait ini dengan dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya artinya udahlah. Masyarakat ini sudah mulai cerdas, ya. Ketika seseorang itu mengaku-ngaku sebagai dzurriyyahnya Rasulullah, sebagai keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu perlu pembuktian. Jika pembuktian itu tidak ada, ya maka tidak bisa diterima bahwa golongan mereka itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh kita sudah paham, sudah mengerti, dan banyak dari statement-statement para ulama, diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah, yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun fi hadha an-nasab asy-syarifi wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Sudah menjadi sebuah kewajiban
sudah sepantasnya, selayaknya bagi setiap orang untuk memiliki kecemburuan kepada nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia juga harus memiliki kecemburuan dalam memverifikasi, ya, dalam menguji seseorang yang mengaku sebagai keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai apa? Hatta sehingga dia itu, atau sehingga tidak ada seorang pun yang mengaku memiliki nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan atas dasar kebenaran, dengan dasar bukti, dengan berdasarkan hujjah, baik itu secara data, ya, data primer, ataupun secara genetik DNA. Nah, sehingga hal ini sudah wajar ketika masyarakat atau banyak orang yang mempertanyakan tentang ketersambungan nasab Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa. Maka nggak perlulah adanya doktrin-doktrin yang seperti itu, yang kemudian ketika seseorang itu mempertanyakan ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah, kepada Ahmad bin Isa, lalu dituduh sebagai sebuah kebencian, sebagai sebuah dendam, sebagai sebuah gerakan-gerakan yang masif, yang terstruktur dan seterusnya, sebagai sebuah gerakan yang didanai oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu dari mana, bos? Dari mana? Nah, sehingga dari hal ini kita harus lebih waspada, harus lebih cerdas dalam menanggapi doktrin-doktrin yang seperti itu kepada masyarakat luas. Terlebih lagi, ketika kita memahami teks dari hadis yang dijelaskan tadi, an-nujumu amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ahli al-ard, ya, makna dari ahlu bait itu sendiri itu bukan seperti yang kita bayangkan. Tetapi yang dimaksud dengan ahlu baiti amanun li ahli ummati, ya, itu adalah orang-orang yang memiliki rasa cinta yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala pun mencintai dirinya. Alias dengan kata lain, mereka adalah para pengganti dari para rasul dan juga para nabi. Baik dari sisi zahir atau dari sisi batin. Baik secara ucapan, perbuatan, ataupun rasa, ataupun ruh. Nah, itulah yang dimaksud dengan hadis ini. Nah, sehingga inilah yang bisa saya sampaikan untuk mengomentari siapa tadi, Novel Al-Idrus, di dalam ceramahnya, di dalam orasinya, di mana doktrin-doktrin yang seperti itu sangat berbahaya, dan kita harus waspada dan berhati-hati dari doktrin-doktrin seperti itu. Kurang lebih ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.